Ada yang pernah baca Bumi Manusia, Rumah Kaca, atau Anak Semua Bangsa? Pasti tahu bahwa itu adalah karya-karya dari sekian banyak karya fenomenal seorang Pramudia Anantatur. Nah, kali ini saya tidak akan mengulas buku-buku tersebut, tapi tentang Pramudia Anantatur sendiri dalam sebuah buku yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan berjudul Pramudia Anantatur yang Berumah dalam Buku. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami Mengulas Buku. Apa kabar? Dan semoga di hari Jumat ini semua dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat tentunya dalam berkarya dan melakukan aktivitas apapun. Nah, di hari ini saya ingin mengulas buku yang saya baca di pekan ini berjudul Pramudia Anantatur yang Berumah dalam Buku, karya Muhyiddin M. Dahlan, diterbitkan oleh Warning Books di tahun 2021. Buku ini membawa saya mengenali Pramudia Anantatur dan juga karya-karya serta proses di balik karya-karyanya. Ada 50 catatan yang ditulis oleh sang penulis yang dibagi dalam 4 bagian besar. Yang pertama itu bagian prolog yang diberi judul Yang Berumah dalam Buku dan Tindakan. Lalu kemudian bab besar kedua yaitu pokok, diberi subjudul Karya yang Menggelinding dan Menolak Takluk. Lalu kemudian diikuti beberapa catatan-catatan di dalamnya. Lalu kemudian bagian ketiga ada tokoh si manusia polemik, yang kemudian ada lagi sub-subnya dalam bentuk catatan-catatan, dan kemudian keempat epilog, seruan dan kesaksian setelah pasar malam usai. Seperti ini, semoga kelihatan bagian-bagiannya. Saya kelihatan. Kelihatan ya. Salam sebagai kameramen di sana di belakang. Oke. Nah, saya akan membawa teman-teman untuk melihat bagian kecil dari buku ini ya. Semoga bisa menjadi pemantik untuk memberi semangat membaca buku Pramudia Anantatur yang Berumah dalam Buku ini. Bagian pertama yang sekaligus menjadi catatan pertama dari penulis adalah perang buku yang tak pernah selesai dibaca. Nah, di sini dijelaskan oleh oleh penulis bahwa Pramudia Anantatur adalah buku-buku yang penuh dengan wawasan, buku yang penuh dengan wawasan yang meluas dan juga berwibawa. Sehingga di sini banyak sekali kita bisa lihat karya-karya Pram yang penuh dengan perlawanan, karena ia adalah manusia yang disebut oleh penulis adalah manusia yang pramis, individu yang percaya akan kemampuannya. Dan ini nampak tidak hanya dengan karya-karyanya tapi juga kesehariannya, bahkan beberapa saat sebelum Pram meninggal masih menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang pramis, manusia yang percaya akan kemampuan-kemampuannya. Di sini kita melihat bagi Pram adalah menulis adalah melawan, dan sehingga karya-karyanya bukannya karya-karya roman picisan tapi penuh dengan aktivitas melawan yang digambarkannya melalui berbagai tulisan atau karyanya. Nah, selanjutnya di bagian kedua pokok. Nah, seperti ini modelnya, bagian-bagian besarnya saya bahasakan tadi. Lalu diikuti oleh catatan-catatan. Seperti di catatan kedua, penulis memberikan menurut pandangan dia atau versi dia adalah 9 karya terbaik bagi penulis, karya terbaik Pram. Yang pertama Bumi Manusia, tentu sudah banyak yang baca, bahkan mungkin pernah nonton ya. Lalu kemudian Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, Bukan Pasar Malam, Cerita dari Blora, Arus Balik, Gadis Pantai, Sang Pemula, dan Perburuan. Nah, di sini di bagian tokoh ini, catatan-catatan di bagian bagian pokok ini dijelaskan berbagai proses di balik karya-karya dari sang Pram ini. Ini bisa juga dilihat dari berbagai bagian dalam bagian pokok ini. Contohnya di catatan ke-29 di sini dijelaskan ketika perpustakaan Pram dibakar oleh militer. Padahal disitulah asal mula lahirnya karya-karya Pram yang disebut sebagai Pram, anak-anak ruhani Pram. Dan tentu akan ada perubahan wayang sumringah
menjadi wajah yang penuh amarah ketika orang bertanya tentang perpustakaan yang dibakar oleh militer saat itu. Selain itu, di bagian pokok ini yang saya bahasakan tadi, bahwasanya kita akan mengenal bagaimana proses karya-karya Pram itu sendiri, termasuk bagaimana proses penerbitan karya yang dilakukan secara independen. Dan kita juga melihat bagaimana Pram menulis. Jadi di bagian ini juga dijelaskan bahwa Pram selain menulis punya tips, sehingga di usianya yang menginjak 80-an Pram menjadi penulis yang paling produktif. Padahal pada saat itu mungkin usia orang-orang yang sudah tua, banyak pikun, tapi Pram masih terlihat sangat bugar. Dan diberikan tips di sini bahwasanya selain menulis tentu dia butuh olahraga dan juga senyum. Di bagian ini juga diterangkan bahwasanya ada 4 pola kepenulisan Pram, bahwa menulis itu disiplin, menulis itu adalah ideologis, menulis itu adalah keterampilan berbahasa, dan menulis itu riset. Dan ini juga tentu menjadi pelajaran penting untuk orang-orang yang mau terus untuk menulis dan seharusnya mau menulis. Di bagian terakhir atau epilog, seruan dan kesaksian setelah pasar malam usai, penulis ini salah satu bagian menarik buat saya, dan semuanya memang menarik sih. Penulis melakukan berbagai wawancara dengan istri, dengan anak-anak Pram, sehingga kita akan lebih mengenal tokoh itu sendiri. Termasuk tadi di bagian ketiga ya, di bagian tokoh, kita juga semakin menelisik dalam mengenal sosok Pram seperti apa. Tapi di bagian ke epilog ini, perspektif dari istri, dari anak-anak, dan juga orang-orang yang dekat dengan Pram terbahasakan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis. Nah, buku ini tuh saya suka banget, dan saya harus berterima kasih kepada yang menghadiahkan buku ini, sahabat saya Bunga Pelangi, yang menghadiahkan buku ini di antara berbagai buku yang dikirimnya juga untuk didonasikan di Pustaka Rumah Relawan Remaja di Pekanbadak ini. Nah, sang kameramen mau gabung sih sayang. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau meminjamnya boleh banget di area Aceh Besar atau Banda Aceh bisa datang di Pustaka Rumah Relawan Remaja. Itu aja ulasan buku hari ini, dan semoga menjadi pemantik kalian. Nah, sekian ulasan hari ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video foto lagi.